Menjauhi sikap bebal. Refleksi pagi 1655. Amsal adalah kata-kata bijak untuk membawa orang pada pikiran dan tindakan bijak. Apa jadinya bila kata-kata bijak itu disampaikan oleh orang bebal yang sebenarnya tidak menyukainya? Mari dengar petunjuk Amsal 26 ayat 9. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Saudara-saudara, orang bebal adalah orang yang tidak mau mendengarkan petunjuk Tuhan. Bahkan ia suka untuk mereka-rekakan hal jahat bagi sesamanya. Seperti halnya bila seorang sedang mabuk dan berbicara sembarangan, demikian juga kata-kata bijak di mulut orang bebal. Kata-kata bijak itu bukannya berguna untuk membangunnya, tetapi kata-kata bijak itu justru akan mencelakakan dirinya sendiri, seperti duri yang menusuk tangannya, karena ia memandang enteng, bahkan melecehkan hikmat. Saudara-saudara, karena Amsal adalah kata-kata bijak yang ditujukan untuk membangun kehidupan mereka yang mau mendengar dan menaatinya, maka melecehkannya pastilah akan membawa keakibat yang buruk. Karena hakikat manusia yang dipengaruhi oleh dosa itu pada dasarnya tidak berubah dari zaman ke zaman, maka walaupun pesan-pesan firman Tuhan itu dituliskan ribuan tahun yang lalu, pesan-pesan itu tentulah masih relevan untuk masa kini. Pesan Alkitab yang diwahyukan oleh Roh Kudus itu pastilah akan memberi petunjuk bagi kehidupan manusia yang berkenan di mata Allah. Oleh karena itu, marilah kita tetap bertekun dalam mendengarkan, mendalami, dan menaati firman. Pastilah kehidupan kita akan dijadikan Tuhan sebagai saluran berkat yang dikenan Tuhan. Jauhilah sikap bebal. Mengejar hikmat. Refleksi pagi 1656. Apa gambaran Amsal tentang seseorang yang mempercayakan tanggung jawab kepada orang bebal yang suka berbuat jahat? Mari lihat gambarannya di Amsal 26 ayat 10. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Saudara-saudara, seorang yang bebal di mata Tuhan pada dasarnya memang suka merencanakan hal jahat. Mempekerjakan orang bebal ataupun orang sembarangan tentu akan bisa berakibat buruk bagi banyak orang. Bukannya mengupayakan kehidupan bersama yang lebih baik, seorang yang suka bertindak jahat tentu akan berupaya untuk mereka-rekakan hal jahat demi kepentingan dirinya sendiri saja. Mempercayakan tanggung jawab kepada seseorang memang haruslah dilakukan dengan seksama di dalam hikmat Tuhan. Saudara-saudara, memilih orang yang tepat untuk mengerjakan suatu tanggung jawab adalah hal yang penting untuk sebuah pekerjaan. Bila kita mempekerjakan orang bebal yang berkarakter buruk dan suka mereka-rekakan hal jahat, maka itu tentu bukanlah keputusan yang bijak. Walaupun ia bisa saja seorang yang sangat pandai dan terampil dalam melakukan pekerjaannya, tetapi bila ia ternyata seorang yang bebal dan jahat, maka ia justru bisa menimbulkan banyak permasalahan. Oleh sebab itu, marilah kita menempa karakter kita di dalam hikmat Tuhan dan menghindari kebebalan. Dengan dituntun oleh petunjuk firman Tuhan,
biarlah kita dapat menjadi orang berhikmat yang mampu mengerjakan tanggung jawab kita serta mampu dengan seksama memilih orang yang dapat dipercaya. Belajar meninggalkan kebodohan. Refleksi pagi 1657. Apa ilustrasi yang diberikan Amsal bagi seorang bebal yang walaupun sudah tahu akibat buruk dari suatu perbuatan, tetap saja ia mau melakukannya kembali? Ini ilustrasi yang diberikan oleh Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Saudara-saudara, seekor anjing tidak merasa jijik untuk menghampiri kembali apa-apa yang sudah dimuntahkannya. Itulah gambaran Amsal untuk orang bebal yang pada dasarnya tidak jera untuk berbuat jahat, walaupun ia sudah tahu betul dampak perbuatan jahat itu terhadap dirinya. Hal ini bisa terjadi juga untuk suatu kebiasaan buruk yang sulit untuk dilepaskan. Teguran keras dari Amsal ini sudah seharusnya mengingatkan setiap orang percaya untuk tidak berlaku bebal dan mengulangi kebodohan. Saudara-saudara, belajar bijak dan meninggalkan kebodohan memang merupakan suatu tantangan besar yang tidak mudah untuk dilakukan. Karena hakikat kedagingan manusia yang berdosa, seorang percaya tentu bisa terhanyut dalam nafsu kedagingan yang mencelakakan. Inilah pergumulan Rasul Paulus di Roma 7 ayat 24 dan 25. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi kita patut mengucap syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus, karena di dalam darah penebusan Yesus Kristus, orang percaya diberi jalan untuk menghadapi tantangan nafsu kedagingan yang mencelakakan itu. Oleh sebab itu, janganlah kita mencoba mengatasi sikap kebebalan itu dengan kekuatan sendiri. Bersandarlah pada Kristus. Tidak menganggap diri bijak. Refleksi pagi 1658. Apa teguran yang diberikan Amsal bagi orang yang menganggap dirinya bijak? Mari kita belajar dari Amsal 26 ayat 12. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Saudara-saudara, menganggap diri sendiri bijak menyebabkan seseorang tidak mau mendengarkan lagi teguran firman Tuhan dan tidak mau lagi belajar mendengarkan masukan dari orang lain. Secara tegas, Amsal mengingatkan bahwa sikap merasa diri sendiri bijak ini sebenarnya sikap bodoh yang haruslah dihindari. Di dalam takut akan Tuhan, setiap orang percaya sudah seharusnya mengikuti nasihat Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 3 untuk hidup dalam kerendahan hati dengan menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudara, tidak menganggap diri sendiri bijak justru adalah ciri dari orang bijak, karena ia memahami betul bahwa dirinya hanyalah manusia yang terbatas yang memiliki berbagai kekurangan. Itulah sebabnya orang bijak ini akan selalu membuka mata hatinya
untuk mendengar kehendak Tuhan serta tidak mengabaikan begitu saja teguran ataupun masukan. Kerendahan hatinya akan mendorong dirinya untuk selalu mawas diri dan selalu memperbaiki diri tanpa jemu. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi orang yang sok bijak. Marilah kita belajar rendah hati di dalam setiap keputusan dan perilaku kita, sehingga kehidupan kita akan menjadi berkenan di mata Tuhan. Melalui kehidupan yang selalu mawas diri itu, kita akan dapat menjalani kehidupan sebagai garam dan terang Tuhan.